Ya, pada Rabu malam 22 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Ya, kasus Firly ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, di mana Presiden Jokowi bahkan di sela-sela kunjungannya di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Papua pun meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku. Berikut pernyataannya. Tanggapannya tentang Ketua KPK sudah menjadi hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Bapak. Sepak terjang Firly Bahuri ini sudah menuai kontroversi sejak menjabat sebagai Direktur Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul sekali, deretan pelanggaran etik mewarnai perjalanan karir Firly, mulai dari menemui saksi kasus korupsi, membocorkan dokumen kasus, hingga terakhir dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Selesai sudah semua alibi Firly, berkelit dari tuduhan bermain mata dengan menggunakan kuasanya untuk memeras bekas Menteri Pertanian demi mempertebal pundi-pundi kantong pribadi. Meski sampai kini masih tak mengakui, tapi Firly harus membuktikan segala bantahannya itu di hadapan meja hakim. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ya, ini kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Perjalanan Firly menukangi Komisi Pemberantasan Korupsi memang penuh ironi. Sejak didaulat sebagai orang dalam KPK 5 tahun lalu, deretan kontroversi selalu Apa betul saudara Capim ini pernah bertemu dengan yang namanya TGB? Saudara Capim bisa membedakan ya antara bertemu, mengadakan hubungan, melakukan permufakatan jahat. Saudara Pak Capim ini paham hukum nih kalau bertemu apa-apa. Kemudian kita ingin tanyakan juga apa sih konteks pembicaraannya? Kapan itu dilakukan? Tapi hal ini tak menjadi batu sandungan Firly saat terpilih menjadi orang nomor 1 di KPK. Orang melakukan korupsi karena Gon teori. Dia adalah greedy karena keserakahan. O adalah karena ada kesempatan, opportunity. N adalah need karena kebutuhan. Yang E ada expose karena rendahnya hukuman. Itu teori pertama. Teori yang kedua, saya menggunakan teori yang kita kenal dengan istilah kebijakan sosial. Seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya tentu akan membawa rakyat untuk adil sejahtera secara merata. Tapi terkadang setelah menjadikan pimpinan kepala daerah, ada hal-hal yang kadang-kadang terjadi terpleset, terkeliru karena ada hal-hal yang mempengaruhi. Antara lain adalah biaya politik yang cukup tinggi, yang kedua adalah karena kebutuhan yang meningkat, ketiga karena ada suasana yang memang menghendaki dan memaksa yang bersangkutan terjadinya suatu korupsi. Seharusnya di dalam teori yang dikemukakan oleh Locke Eaton dikatakan bahwa korupsi itu muncul karena kekuasaan, power tends corrupt.
lakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara. Hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya. 40 tahun lama ngabdi di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Kini Firly terpeleset. Syahrul Yassin Limpo yang ditersangkakan Firly tak berdiam diri dan ikut mengajaknya ke bui. Firly kini pun harus bisa membuktikan apakah kekayaan yang diperoleh tidak berasal dari hasil memeras pasien korupsi. Tim TV One mengabarkan.